di awal kekuatan Brody. Oh my god, ini Balearic. Wow. Yep, kali ini dari Blacklist International yang nggak punya magical damage. Is it works? We don't know karena kalau dilihat dari segi damage burst, Beatrix juga bisa ngeburst, Pak. Yap. Dia nggak kayak DPS, Pak, sebenarnya ya Untuk kan. spam clear lane Beatrix juga bisa. Ada Bennett juga. Iya, Granger juga ngeburst dan ya Alecto final blow dari seorang Benedetta juga itu damage per second bisa dibilang yang bakal rese, dan di sini ada Digi dan juga Balearic. Ini bener-bener wah, ini bahaya sih kalau sampai aura sembarangan masuk tapi kita mendengar suara lapu-lapu kali ini. Lapu-lapu Pakuito ini bakal menjadi dua fighter yang punya apa ya, power kuat di level 4. Ini kalau bisa dibilang target pertama harusnya punya aura ya, harusnya. Dengan draft kayak gini dia di level 4 nggak bakal bisa dikalahin. Kalau first bloodnya gimana nih, Lim? Karena kan biasa di Nimo ada ini koin kan gitu, kayak main pakai koin di mana siapa yang first blood gitu-gitu. Nah, untuk first blood gimana? Seharusnya lebih ke aura. Aura. Dengan adanya Matilda sama Rafaela, kita tahu kayak dia ngambil Soul Bloom, dikasih heal, larinya kenceng, stacknya udah pasti langsung 4 atau 5 kalau nggak salah. Apalagi kalau Brody tinggal udah level 4, kalau stacknya udah 4 langsung aja dikasih segala kenangan mantan, Itu hutang ya kan, tanggung jawab itu. dilempar. Waduh, belum tanggungan inian kan, cicilan. Iya. Duh, Semuanya tuh sakit bakal ya. langsung dihabisin sih. Tapi itulah dia ya, kalau dari segi draft kita bisa ngelihat dari early-nya mungkin dari Aura bisa lebih agresif, but we don't know. Inilah dia game yang ketiga, game penentuan Betul. antara Blacklist International lawan Aura Philippines. Masih bersama Kolius dan juga Lim Kocul, let's go. Ini jadi menarik karena ada dua kesalahan yang dilakukan oleh Aura di game 1 di game 2. Kesalahan yang sama yaitu scaling. Apakah di game ketiga ini mereka udah dapetin solusi untuk kenapa scaling dia jelek, atau malah mereka nggak sadar scaling tuh yang kurang? yes, bener banget sih. Karena ini semakin late game, Blacklist bakal semakin bahaya gak sih, Lim? Yaps, late game dia lagi-lagi di Oh, Wise. marksman. Oh no. First Ini dia. blood. Oh my Venus tidak bisa melakukan defensif kali ini. Time bomb sudah mulai dikeluarkan, tapi Oheb datang mencoba untuk nge-backup dengan machine gun-nya. Apakah terlalu bakal dalam. tumbang? Double kill tapi didapatkan oleh seorang Rafaela. JP-nya mundur ke arah belakang walaupun mereka dapat 1 kill ya. Ya, ini terlalu dalam sih tadi. Tapi memang powernya dia kuat banget sih. Powernya Matilda sama Rafaela di awal di level 1 tepatnya itu kuat banget. Karena Soul Bloom itu kan semakin dia langkahnya semakin jauh, tambah banyak dong stacknya. Yep. Dan apalagi Rafaela punya healing for everyone, di mana dia bisa nambahin movement speed dari Matilda. Matilda tinggal muter-muter Lari cari aja, lari. target, iya. Walaupun Aja. cuma sebentar ya, tapi itu berdampaknya lumayan banget sih ke Matilda. Bener banget sih. Dan sayang sekali gamenya harus di pause terlebih dahulu. Buat para penonton di rumah nih ya, kalau kalian punya pantun boleh lah ya, atau punya tebak. Kalau kalian sih biasa kalau nge-cast ada namanya jokes bapak-bapak. Jokes bapak-bapak. Yes. Jadi kalau Cocok kalian yang sama punya umur sih. jokes ya kan, boleh langsung dikirimkan ke Instagram @liusandre.s. Kalau kata Cornet, kalau mau sombong sekalian yang ada verified-nya, atau ke Lim di mana? Oh, Lim Power, Lim_PWR Pak, baru ya, jadi nggak ada centangnya. Iya, tapi nggak apa-apa. Nggak Justru apa-apa. kita kan tujuannya mau bacain ini pantun-pantun Kalau Lim ataupun jangan jokes pantun bapak-bapak, nggak cocok Apa tuh? umur. Nggak cocok umur. Loh, Pantun- bukannya Lim tuh lebih tua dari saya ya? Wah, mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya masih 17 Pak. Oh, 17 tahun. Saya Sisanya. masih 13 tahun, Pak. Saya sisanya Kemarin saya tadi, masih Pak. SMP, tapi gamenya udah mulai lagi. Yuk, kita langsung masuk aja lagi ke dalam in-game-nya di game yang ketiga lagi nih. Oke. Hanya ada sedikit pause saja. Tapi ini lagi-lagi terjadi hal yang sama kok. Menarik sih, dimana early game selalu dipegang sama Aura. Namun nggak tahu, kali ini dia punya power hero juga sih, Matilda dan Rafaela. Mungkin Yes. sampai turtle kedua mereka masih bisa megang kendali. Tapi gimana turtle ketiganya, gue belum tahu juga. Yap, kalau sampai apalagi di sini Oheb udah dapat 1 point kill kan. Ditambah lagi kayak Wise ini kalau sampai dia berhasil farming, Edward juga dengan rotasinya bakal menggila banget, kayak dia bisa nge-cut lane, dia bisa lagi ngerusuh kalau memang mereka lagi objektif ke arah Turtle ataupun Lord. Ini bakal jadi bahaya, dan lihat sekarang Edward ada di red buff, dia dalam bahaya dikejar sama Soul Bloom-nya. An eye over an eye yang tepat sasaran ngehindarin dari Soul Bloom-nya ya. Ini baru escape-nya bagus. Itu high mekanik ya, karena Ya. Edwardnya sampai hafal kapan Soul Bloom-nya bakal mendarat dan dia bisa immune damage dari Soul Bloom-nya. Betul sekali. Dan oke, buying time lumayan, walaupun jauh juga sih tadi, tapi it's okay karena dia masih bisa survive. Namun tahta pertama yang sepertinya dilepas sama Blacklist, gak ada kontes yang coba untuk dilakukan. Oke, Bener banget. dia tahu powernya Matilda Rafa sih.
Dia tahu Matilda Rafa tuh di awal kuat banget, ditambah yang tadi sempat gue notice di awal, Pakuito dan Lapu-Lapu dijadiin satu tim nggak bakal bisa kalah untuk Turtle pertama. Kali ini Circling Eagle udah mulai dikeluarkan menuju ke arah Oheb dalam bahaya, satu bar darah terakhir apakah bakal ditabrak? Ternyata masih belum kena dan Kiluas datang langsung knockout strike di sini. Oheb pun tumbang. Looking for more Wise dalam bahaya kali ini, mencoba untuk ditembak-tembak dengan Rhapsody-nya, tapi ternyata Kiluas masih cukup alot. Yes, sudah nggak ada skill lagi dan ini scaling Blacklist kalau sampai Turtle kedua masih kurang sih. Kayaknya dia butuh Turtle 3 baru bisa untuk agresif ya. Yap, tapi walaupun Aura nih hero kayak yang tadi Lim bilang Matilda Rafa itu adalah hero yang agresif, kalau seandainya Lim perhatiin deh goldnya. Gak beda jauh, Pak. Mereka banyak mirroring sesuatu kayak tadi Turtle-nya di mirroring sama Gold Shield di bottom lane. Ini menjadi penting ya karena kenapa Gold Shield ini menjadi salah satu objektif di awal? Karena kalau sendiri diambil total 300 namun di top lane langsung dikasih Holy Baptism. Belum puas nampaknya Grid masih mengejar ke depan. Soul Bloom yang sangat sakit. Eson masih bisa mundur kali ini. Dan langsung mundur ke tempat masing-masing. Benar banget. Tadi itu bahaya banget sih, kayak sekali Soul Bloom, bayangin itu kayak sisa satu bandara terakhir ya. Sedangkan tapi di arah top lane kali ini Kiluas lagi mencoba untuk 1v1 situation dengan Oheb. Datang seorang Oh My Venus dan dia pun langsung mundur ke arah belakang. Wah, ini Wise-nya dibikin gak main sih. Untuk kali ini Wise bakal kesulitan, harus dipaksa farming dulu. Ini saatnya Oheb ini bersinar. Yes, karena Oheb dapat free space, harusnya free farming juga karena dari tim Aura PH fokus ke arah Wise dan Oh My Venus kali ini harus tumbang. Wow. Permainan yang amat agresif dari Aura dan kali ini dia memimpin dengan kondisi 2000 gold kurang lebih. Betul. Torn apart memory barusan dengan pasti dapetin kill. Cuman ini harus diperhatikan juga sama Aura. Jangan sampai ngebawa game ini terlalu lama. Terlena dengan permainan yang misalnya dapat poin killnya, tempo yang didapetin. Karena kalau diperhatiin dari tadi objektif pun baru objektif Turtle. Turret belum ada yang rontokin nih ya, udah menit segini nih ya. Bahkan malah turret bawahnya dia yang udah kena damage duluan gitu. Dan Turtle kedua yang berhasil di-secure seperti yang gue bilang tadi, sampai Turtle 2 masih belum ada fight. Karena powernya masih terlalu kuat dari Pakuito dan Lapu-Lapu. Namun di mid lane Eson torn apart memory dan gak berhasil kena, ternyata out of range. Wise masih coba untuk mengejar namun minion di mid lane sudah habis. Sementara di top lane nya Pak Kiluas melakukan dive in nampaknya dan berhasil mendapatkan kill ke arah My Venus. Yes, bener banget. Di arah top lane sana ternyata Kiluas pun berhasil mendapatkan poin. Aheb ya, dengan menumbangkan Kiluas. Mid lane turretnya kali ini dalam bahaya. Apakah bakal langsung diambil karena masih ada Electric Final Blow dikeluarkan? Selama masih ada Benedetta mungkin masih aman sampai mungkin sampai Turtle 3 masih aman. Yes, bener banget sih. Bottom lane yang ditinggal oleh Benedetta menjadi space untuk Benny Kitty dan berhasil mendapatkan satu outer turret pertama di bottom lane. Yep, masih bisa diamankan kali ini satu objektif ya. Pelan tapi pasti Aura mulai bergerak untuk maju, at least nge-secure gamenya. Dan ini Wise udah benar-benar harus jaga jarak dan ditemenin banget gak sih Lim? Karena kalau enggak dia pasti gak bisa farming. Pilihannya itu antara nemenin Wise biar dia bisa farming atau lepasin Wise-nya walaupun dia diincar tapi Oheb yang kita bikin dia gendut. Nah itu pilihan yang susah sih tapi namun top lane turret berhasil dihancurkan juga dari auto turret. Time Journey seriously masih bisa mundur. Final blow defensif doang, namun kayak ini JP masuk dengan flickernya gunakan di slow lagi, masih nggak ada baptism ternyata. Killing spree berhasil diamankan dan masih berlanjut nampaknya. Wise dengan time journey-nya masih bisa dimundur lagi dan damage-nya sakit. Double kill is real. Namun shutdown berhasil diamankan oleh Wise. Satu suntikan dana yang cukup segar. Mid lane Benny Kitty mengamuk, mengejar ke arah Edward namun terlalu jauh mobilitas dari Edward. Bener banget, dan kali ini inner top turretnya harus dihancurkan lagi dan lagi oleh tim Aura Philippines. This is gonna be disaster. Sakuna Ito untuk tim Blacklist. Kalau mereka nggak segera dapetin temponya kembali atau menggendutkan dua hero winning condition mereka, yaitu Granger dan juga Batrix, ini bakal bencana banget karena Aura bisa terus-terusan ini nih snowballing. Kiluas bersama dengan Lapu-Lapu kali ini Benny Kitty mengamuk di depan namun damage-nya masuk terlalu sakit. Masih ada flicker ke belakang. Kiluas masih maju lagi buying time dan tidak ada yang tumbang. Banyak sekali skill yang udah keluar namun tidak ada kill yang terjadi. Grid, Eson bahkan tank pun bocor. Dengan Soul Bloom dengan dibantu dengan heal. Gila banget. Karena ini balik banget. Ini Aura Philippines udah snowballing juga Lim. Jadi kayak bisa dilihat goldnya dia makin menjauh ya. Beda 5.000 di menit yang ke-7. Tadinya cuma beda 1.000 kan? Betul. Beda 1.000 jadi beda 5.000 nih. Itu
itu bahaya banget. Kalau dibiarkan nih Aura bisa makin menggila dan pelan tapi pasti ini bisa kegulung nih dari tim Blacklist kalau mereka nggak segera menemukan tempo ataupun menangin momentumnya nih. Oke, seperti yang Kolis bilang tadi, dan akhirnya dia memilih untuk nempelin Granger kok. Yes. Dia udah menyerah nempelin Ohep. Yep. Katanya soalnya untuk awal mungkin bisa, tapi kalau udah mulai scaling ke mid game udah sulit nggak sih? Kayak dia Benar. nempelin side lane gitu terus, hype. Kasihan jungle ya. Ya, karena di sini jadi jungle-nya tuh nggak bisa ngegendong sama sekali gitu kayak jadinya Betul. 4 lawan 5 gitu kan. Damage-nya nggak terlalu bisa masuk dan apalagi as we know Granger dengan Death Sonata-nya juga burst damage kan. Itu yang dibutuhkan sama teman-teman Blacklist di mana mereka nggak ambil magical damage yang bisa nge-burst. Nggak ada Betul. hero magical damage sama sekali kecuali Digi Time Bomb ya. Sama ya mungkin ultimate-nya dari inilah War of Dryad-nya dari Eson lah. Ya, tapi menarik sih, Diginya bikin Clock of Destiny untuk nyari damage juga. Tanpa sepatu ya. Cuma ini kurang sih, jujur ya, kurang sih. Damage-nya masih belum cukup, walaupun dia emblem match ya. Mungkin kalau dia udah jadi Lightning Trench-nya nanti mulai berasa. Tapi jangan lupa sekali lagi, Aura Blacklist ini punya 2 marksman. Jadi jangan sampai terlena nyaman dengan kill-killannya, karena Brody itu semakin lama damage-nya malah semakin gak kerasa sih. Ketika udah ada item defense yang dimiliki sama lawannya, Yep. itu udah mungkin makin susah untuk ngasih damage. Walaupun masih bisa ya. Yes, bener banget sih. Tapi ini udah benar-benar Aura Philippines, mereka main meta solid, bergeraknya kemana-mana berempat, Harus. menjauh cuma untuk open map. Yes, karena kalau nggak meta solid ini bakal bahaya. Dan Blacklist dari segi Edwardnya pun dia nggak bisa terlalu main split push ya, karena kemanapun Edward pergi pasti datang Killua. Perhatiin nggak, Lin? Yap, dia memang udah pasti di match upin, kayak dia trade lane, Killua bakal ikut trade. Walaupun ada turtle, dia nggak peduli. Yang penting Killua ini gimana caranya harus ketemu sama Edward. Karena power hero-nya masih menang sih. Paling kalah di cut-nya doang. Yes, kalau sampai dibiarkan tuh soalnya mereka bisa cut lane dan itu dapat momentum dari Blacklistnya kayak bikin Aura Philippines nggak bisa maju. Tapi kali ini Red Buff mencoba untuk dirusuin, Edward pun datang, dia sadar dan tidak jadi. Wise Oke. masih berhasil mendapatkan Red Buff-nya. Karena sudah datang dari Wise-nya, dia langsung ambil turtle. No, enggak, ternyata dia mau kill ke depan. Time Journey dikeluarkan, namun tidak kuat, damage yang diberikan oleh Benny Kitty terlalu sakit. Oh, Sol belum lagi, masih bisa survive dari Eson. BOD ini, lampunya BOD nggak mungkin nggak. Bener banget sih ini kalau udah sekali Blood of Despair, bayangin sekali dia pakai ultimate-nya jelebum itu benjol semua. Tapi kali ini Kiluas dalam langsung nabrak mencoba ke arah Ohap. Lordnya baru aja diamankan sama Lord Hades dari tim Masuk. Aura Philippines. Harkling Eagle menuju ke arah Edward, tapi sekali lagi an eye for an eye dari Edward, bagus banget. Ya, dengan timing yang sangat pas berhasil di immune. Cuman ini dengan udah adanya Lord pertama yang di secure, bisa sih buat dapetin satu base turret sih. Kalau dia using Lordnya bagus dari Aura, bahkan dia bisa dapetin dua base turret. Tapi kita bakal lihat sih, kita bakal lihat dengan gimana cara Aura using Lordnya, sebagus apakah. Karena ini masih Lord yang di bawah menit 12 juga. So Lordnya belum di-enhance, belum bisa nge-charge juga menuju ke arah base turretnya. Jadi dari Blacklist harusnya masih bisa melakukan defensive sih. Apalagi dari Batrix, dia punya Nibiru, di mana dia tinggal ganti ke arah Rocket Launcher dan langsung digunakan ultimate. Tapi kali ini Killwash, wih, kirain mau di all out, ternyata tidak ya. Wow, ya. Pancingan. Oke. Dan Killwas di depan, dia coba untuk kasih space sih, untuk dapetin outer turret, inner turretnya dulu, dan baru mengincar ke arah base turret. Lordnya udah mulai masuk kali ini ke arah base turret. Oke, Blacklist, bagaimana cara kalian untuk melakukan defense? Eson udah ada di depan, coba untuk spam fokus ke arah Lord terlebih dahulu, dan Lord berhasil ditumbangkan. Yes, bener banget nih, Lordnya udah mulai hancur, tanda sedikit nafas buat teman-teman, tapi masih ada super minion ya yang udah mulai masuk ke arah mid lane, langsung di clear gitu aja pakai Alecto, final blow dari seorang Ganti roket. Benedict. Nah, iya ini dia kuat banget high ground dari Benedict, namun masuk. masuk. Killwas, time journey sudah terpop up juga. Ke trigger mau nggak mau harus di pop up, namun Eson di depan. Initiate yang baik namun tidak ada follow up damage, menyebabkan tidak adanya kill yang terjadi. Masuk lagi dari Killing Edward, spree. kill masih diamankan. Tidak bisa bergerak juga ternyata dari Edward. Double kill Israel. Langsung masuk ke arah base enggak? Belum. Nah, sekarang minionnya juga nggak ada. Mereka masih bergerak untuk mencari minion yang dari arah mid lane didorong sama lapu-lapu, dan kali ini bottom lane-nya pun udah mulai masuk. 3 orang hero udah mulai standby. Ohap kali ini mengganti senjatanya menuju ke arah rocket launcher dan langsung dibersihkan begitu saja. That Sonata tidak bisa memberikan impact yang begitu besar. Itu damage-nya benar-benar gak kelihatan sama sekali. Wow, ini bencana bagi Blacklist karena tidak menjadi mulus jalannya. Eson coba untuk masuk dan Ward of Dryad dikeluarkan begitu saja. Gak ada yang kena. Soul Bloom dan juga Guiding Wind ke arah depan dari Grid hanya untuk menakuti teman-teman dari Blacklist International. Wah, ini agak susah sih jujurnya ya. Dengan tadi counter attack terakhir, harapannya tuh cuma di Belerik, tapi nggak kena juga, itu udah susah.
Ini sekarang 3 lane yang udah nggak ada base turretnya, bahkan nggak ada turret yang berhasil diambil sama Blacklist. Ini menjadi bahaya sih. Walaupun memang kita tahu scalingnya Blacklist tetap kuat, tapi kalau udah diginiin tuh susah untuk scalingnya. Bagaimana kita bisa ngelihat Granger yang bisa ngasih damage, sedangkan yang tadi kita lihat aja Dead Sonata dia nggak bisa ngurangin darah dari lawannya gitu kan. Yap, bener banget sih. Itu yang bikin dia pusing. Tapi seperti Saki udah mulai dikeluarkan time journey juga dari Oh My Venus. Apakah mereka bisa melakukan defensif karena Oh My Venus yang mulai tumbang? Looking for Morka di sini. Eson darahnya tinggal 1 bar darah terakhir dan dia pun harus tumbang 3 hero tersisa. Apakah bisa melakukan defensif karena Killua mulai masuk ke dalam base-nya? Edward mencoba untuk mundur ke arah belakang. Torn 4 memorinya belum bisa memberikan impact yang maksimal. Mereka fokus ke arah base-nya dan game kemenangan untuk Aura Philippines. 2-1 skornya. Berhasil mencuri at least 1 poin untuk menambah nyawanya lagi, untuk memaksa masuk ke game keempat. Aura kali ini harusnya mendapatkan momennya.